Halo, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik lagi channel masakan rumahan ya. Hari ini kita akan membuat roti sobek coklat keju. Ini lembut sekali teman-teman. Ada rasa gurih dari butter dan kejunya, dan ada rasa manis dari coklat dan susu. Resep selengkapnya saya tuliskan di halaman deskripsi ya. Ini semua bahan-bahan yang kita gunakan. 250 gram tepung terigu protein tinggi, 125 ml susu cair UHT susu full cream, 1 sendok makan butter bisa diganti dengan margarin, 2 sendok makan gula pasir, 2 butir kuning telur, 1,5 sendok teh ragi instan, dan 1/4 sendok teh baker bonus, 1/4 sendok teh garam. Cara membuatnya juga sangat mudah ya teman-teman. Pertama, campurkan tepung, gula pasir, dan ragi instan. Aduk-aduk sampai rata. Setelah ragi instan tercampur rata dengan baik, masukkan telur dan susu sedikit demi sedikit sambil diaduk supaya merata. Kalian bisa mengaduknya dengan tangan saja. Hari ini saya mengaduknya dengan menggunakan mixer ya teman-teman. Masukkan susunya sedikit demi sedikit sampai semua adonan tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan butter dan garam. Mixer kembali sampai adonan kalis. Di awal memixernya seperti ini karena adonan masih berat. Gunakan kecepatan rendah ya teman-teman. Jika sudah agak kalis seperti ini, gunakan kecepatan tinggi. Saya memixernya selama 20 menit. Jika kalian menguleni dengan tangan, juga gunakan waktu yang sama ya teman-teman. 20 menit dia sudah elastis dan kalis seperti ini. Adonan roti ini sangat lembut dan lembek ya teman-teman. Gunakan butter di tangan supaya adonan tidak lengket. Uleni dan bulatkan dengan tangan seperti ini. Lalu istirahatkan adonan, ditutup kurang lebih 60 menit ya teman-teman. Setelah 60 menit dia akan mengembang seperti ini. Kembiskan adonan, buang rongga udara yang terperangkap di dalamnya. Timbang adonan dan kita akan membaginya menjadi 9 bagian. Masing-masing adonan saya timbang seberat 70 gram ya teman-teman. Bulatkan kembali adonan sampai licin seperti ini. Satu arah seperti ini ya teman-teman. Atau kita juga bisa merondingnya di meja. Caranya seperti ini, bukan ditekan ya, seperti ini secara perlahan. Setelah selesai dibulatkan semua, istirahatkan adonan sebentar kurang lebih 10 menit. Ditutup dengan plastik ya teman-teman, atau dengan kain serbet bersih. Maaf, video saat ditutupnya saya lupa merekamnya teman-teman. Setelah diistirahatkan 10 menit, adonan akan sangat lentur dan mudah untuk dibentuk. Kita bentuk memanjang dengan model ujungnya agak kecil seperti segitiga yang panjang seperti ini ya teman-teman. Karena kita akan menggulungnya seperti croissant. Isi tengahnya dengan coklat ceres. Kalian bisa menggunakan merek apa saja.
Gulung seperti ini dari bagian yang lebar ke bagian yang kecil. Lakukan sampai semua adonan selesai. Setelah semua adonan selesai kita bentuk, tata dalam loyang. Saya gunakan loyang 20 diameter 20 cm ya teman-teman. Tata seperti ini. Di sudutnya 1, lalu 2, lalu 3, lalu 2 lagi, dan 1 lagi untuk di sudutnya lagi. Lalu istirahatkan kembali adonan selama 60 menit sampai adonan mengembang 2 kali seperti ini ya teman-teman. Oh ya, tadi loyangnya dioles dengan mentega ya. Saya gunakan sedikit kertas roti agar nanti rotinya mudah diangkat ya. Saat akan dipanggang, jangan lupa panaskan oven dengan suhu 170 derajat. Olesi permukaan roti dengan susu cair seperti ini supaya saat dipanggang rotinya tidak kering ya teman-teman. Taburi keju di atasnya agar gurih dan wangi sekali. Saya memanggangnya menggunakan oven tangkring seperti ini ya teman-teman. 10 menit sebelum memanggang, panaskan dahulu oven 170 derajat. Saya panggang selama 60 menit dan hasilnya cantik sekali seperti ini ya teman-teman. Oh ya, memanggangnya dengan api kecil saja ya. Setelah dikeluarkan dari oven, oles atasnya dengan butter agar permukaan roti cantik dan mengkilat ya teman-teman. Selagi panas seperti ini, segera keluarkan roti dari loyang. Ini wangi sekali teman-teman, lembut dan fluffy. Kita lihat isi bagian dalamnya ya. Lembut banget. Saat dibelah seperti ini, tercium aroma butter yang wangi. Seratnya sangat lembut seperti ini teman-teman. Resep ini wajib kalian coba di rumah ya. Untuk sarapan pagi anak-anak enak sekali. Selamat mencoba resepnya di rumah ya teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan resep masakan rumahan yang lainnya. Terima kasih ya sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum.